Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Damayanti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian pluralisme. Menurut Muhammad Siddiq Al-Jawi, istilah pluralisme sebenarnya mengandung dua hal makna sekaligus. Yang pertama yaitu gambaran realitas bahwa di sana ada keanekaragaman agama. Yang kedua yaitu pandangan atau pendiri filosof tertentu yang mana menyikapi realitas keanekaragaman agama yang berbeda. Sedangkan dalam Islam, yang dimaksud dengan pluralisme merupakan paham kemajemukan yang berpandangan sebagai suatu kenyataan yang bersifat positif sebagai keseharusan bagi keselamatan umat manusia. Menurut The Oxford English Directory, bahwa pluralisme yaitu sebuah watak menjadi benar, dan dalam ilmu politik didefinisikan sebagai sebagai teori yang menentang kekuasaan monolitik negara, dan bahwa menganjurkan untuk meningkatkan kelimpahan dan otonomi organisasi-organisasi utama yang mewakili ketertiban seorang dalam masyarakat. Ia juga percaya bahwa kekuasaan harus dibagi di antara partai-partai politik yang ada. 2. Keberadaan toleransi keagamaan kelompok-kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara. Keragaman kepercayaan atau etika yang ada pada sebuah badan atau institusi dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap terhadap pluralitas agama. Pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Dalam kitab suci disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antar sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia. Pertama, meyakini bahwa pluralisme agama di dunia merupakan sunatullah. Ini seharusnya yang menjadi asas dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga jelas tujuannya untuk melakukan perintah Allah, bukan untuk benar-benar berhasil menghilangkan semua kemungkaran dari muka bumi yang justru dalam prosesnya sering melanggar prinsip-prinsipnya. Seperti dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Surat Al-Maidah ayat 48. Kedua, memperkuat keyakinan atas kebenaran ajaran Islam, tidak mengikuti ajaran agama lain dan menghindari memaki-maki penganutnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Al-An'am ayat 108. Ketiga, menolak dakwah yang bertentangan dengan Islam dengan cara terbaik dan bijaksana, serta menunjukkan kebaikan ajaran Islam. Keempat, amar ma'ruf nahi mungkar dengan arif dan bijaksana. Allah SAW berfirman, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Al-Baqarah ayat 44.
Baik, saya Musarofah. Di sini saya akan melanjutkan kembali mengenai toleransi terhadap agama lain. Toleransi terhadap agama lain yang berkembang di masyarakat merupakan sebuah keniscayaan agar terbangunnya sebuah kerukunan antar umat beragama di tengah pluralitas. Bahkan Islam mengajarkan agar berbudi pekerti yang baik terhadap semua manusia tanpa harus memilih-milih, entah itu orang yang seagama dengan kita ataupun tidak, dan juga terhadap semua orang tanpa harus memilih entah itu orang yang solih maupun tidak. Hubungan antar umat beragama yang didasarkan pada toleransi ini akan menjalin rasa persaudaraan yang baik, rasa kerjasama, dan juga dapat membela golongan yang menderita. Sikap toleransi akan dapat melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan sosial. Agama Islam sebagai rahmat bagi alam semesta ini menjadikan toleransi atau menyuruh agar toleransi ini dipraktikkan dengan menjalin hubungan yang baik antar umat beragama, seperti memberi jaminan keselamatan jiwa dan harta, tidak mengganggu atau menghormati keyakinan agama lain selama tidak didemonstrasikan secara provokatif di kawasan yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Namun di sini toleransi ini juga mempunyai batas-batas tertentu. Yang pertama, tidak melampaui batas akidah sehingga menjerumuskan dalam kekufuran. Dan yang kedua, tidak melampaui batas syariah sehingga menjerumuskan dalam keharaman. Menurut Nurkolis Majid, hubungan Islam dengan pluralisme memiliki dasar argumentasi yang berangkat dari semangat humanisme dan universalitas Islam, di mana humanisme adalah Islam yang merupakan agama kemanusiaan, atau dengan kata lain cita-cita Islam sejalan dengan cita-cita sebelumnya. Sedangkan universalitas merupakan Islam yang dapat dilacak dari term al-Islam yang berarti sikap pasrah kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Nova Alfianti. Saya sebagai pemateri yang keempat akan menjelaskan tentang toleransi terhadap pemahaman keagamaan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara prinsip, toleransi dalam konteks ini tetap mengedepankan semangat Islam sebagai agama yang merahmati semesta alam dan al-akhlak al-karimah. Seperti halnya dalam toleransi antar umat beragama, begitu pula dalam tatanan praktiknya. Batas-batas toleransi terhadap kelompok umat Islam yang tidak berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan batas-batas dengan toleransi antar umat beragama, yaitu tidak boleh melampaui batas akidah dan syariat. Toleransi dalam konteks ini tidak menafikan semangat dakwah untuk menunjukkan kebenaran atau al-haq dan menghadapi berbagai syubhat atau propaganda yang mereka sebarkan, terlebih yang bersifat provokatif, mengancam kesatuan umat Islam, integritas bangsa secara lebih luas. Selain itu, dalam menyikapi umat Islam yang tidak berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka tidak boleh sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar, terlebih di daerah yang jumlah mereka seimbang dengan jumlah orang Islam Sunni. Dalam kondisi seperti ini, amar ma'ruf nahi munkar wajib dikoordinasikan dengan pemerintah. Yang kedua, tidak mengganggu kufur mereka selama tidak terang-terangan menampakkan hal-hal yang telah disepakati atau jima atas kekufurannya. Yang ketiga, meskipun salah dalam sebagian akidahnya, selama tidak sampai kufur, mereka masih mungkin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam ranah individu, penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh beranggapan pasti masuk surga karena amalannya, sedangkan yang lain masuk neraka. Sebab sekecil apapun, setiap individu mempunyai dosa dan jika tidak diampuni bisa saja kelak masuk neraka.